Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bass treble nanti aya gitu. Oh iya. Iya iya iya. Ini mic condenser Beli wae nu kitu-kitu sugan. boleh ngan rada ageng panginten dok. Kayaknya. Iya. Cocok Pak Dokter. Iya 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 iya. Tentang adab terhadap makanan dok ya. Jadi pertama kita akan bahas tentang Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan dari tanah. Kemudian setelah dari tanah jadilah tumbuh-tumbuhan, kemudian jadi buah-buahan, biji-bijian begitu dengan zat-zat tertentu kemudian dimakan. Setelah dimakan nanti diproses oleh tubuh dengan puluhan enzim dan puluhan pathway itu apa ya, cara jalan. Oh jalannya. Sehingga dihasilkan sekitar 200 varian nutrisi. Dari varian nutrisi itu sehingga bisa membentuk sel-sel, memelihara, memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi menggambarkan perjalanan makanan itu sampai masuk ke tubuh kita begitu. Ya, nah dengan begitu nanti kita tahu jasa makan itu syariatnya seperti apa. Nah baru masuk pada hadis Rasulullah. Iya. Pertama, makan tidak berlebihan. Yang kedua, makan itu bisa menegakkan tulang punggung. Artinya apa? Di sini kecukupan energi basal artinya itu. Nah, kemudian ada lagi jelas bahwa Rasulullah melarang mencaci maki makanan, menghina makanan. Betul. Jadi endingnya ke sana, endingnya nanti kita satu bersyukur bahwa makanan apapun itu dari hasil ribuan zat yang telah Allah kumpulkan lewat tumbuhan. Dan ribuan molekul tersebut, jenis molekul tersebut masuk ke dalam tubuh dan itu pun menjadi penolong sebetulnya bagi kita, menjadi syariat, datangnya pertolongan bagi kita. Betul. Gerak segala macam. Makanya ada etika, adab. Itu mungkin alurnya sekitar gitu Kang Zikri. Siap. Kita ngobrol aja dok ya. Ya simpelnya segitu Kang Zikri ya. Siap, insya Allah. Nanti Pak Dokter Kang Zikri. Siap. Sudah siap? Siap insya Allah. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Berdoa dimulai. Bismillah. Connecting. Bye. 30 detik. Bumper on. Sepuluh detik. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam 7 keajaiban kesembuhan yang alhamdulillah hadir di setiap hari Rabu malam. Bagi Anda yang sering nonton film animasi Nusarara, pernah tidak Anda mendengar ada satu nyanyian dari Nusarara yang berbunyi, makan itu jangan asal makan,
ya. Ada kaidah-kaidah, ada sebuah penghormatan, ada sebuah bentuk syukur atas segala hidangan-hidangan yang telah Allah karuniakan di hadapan kita. Karena yang sekarang ada di piring makanan Anda ketika makan malam tentu sudah melalui proses yang panjang sekali. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim memaknai makanan juga tidak hanya asal memaknai, asal makan, asal kenyang. Namun ternyata ada adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kalau misalnya kita meneladani beliau dikaitkan dengan makan, aktivitas makan kita sehari-hari, tidak hanya kenyang, tidak hanya sehat, namun juga ada keberkahan tersendiri. Kita akan coba kupas bagaimana adab kita sebagai seorang muslim menyikapi hadirnya makanan di hadapan kita. Kira-kira ditinjau dari segi medis juga seperti apa ya? Kita akan coba bincangkan hal ini bersama dengan Dr. Asep Hermana SPBMM yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat Kang Zikri. Mudah-mudahan pemirsa MKTV yang sedang menyimak ya dimanapun berada dalam kondisi sehat. Andai kata ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dengan digantikan dengan sembuh yang tidak menyisakan penyakit gitu Kang Zikri. La yughadiru sakoma, tentu saja ya. Baik dokter, tadi kalau misalnya ada kata-kata makan itu jangan asal makan. Berarti kita kan memang perlu menyikapi makanan ini dengan tepat dan mengedepankan adab juga ya. Tapi seperti biasa nih, karena kan biasanya kita diawali dengan sebuah latar belakang atau pertanyaan mengapa. Nah, kenapa tajuk ini diangkat oleh dokter di malam hari ini? Ada urgensi apa dok kira-kira? Ya, alangkah banyaknya ketika seseorang berhadapan dengan makanan dan makanan tersebut tidak apa yang sesuai dengan yang diharapkan, baik dari jenis, kemudian juga dari menunya, ataupun dari rasanya mungkin ya, tidak sedikit orang yang kecewa. Iya, gitu. Betul. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, wah makanannya nggak enak, begitu ya. Ada juga yang mengatakan hanya dicicipin sedikit, sudah jadi buang seperti itu. Nah, itu memang ada kejadian ya tentu pada orang-orang tertentu. Nah kalau kita telusuri Kang Zikri, ketika makanan tersebut disajikan ke dalam piring atau disajikan di hadapan kita, begitu, kita coba tracking perjalanannya. Ya. Contoh misalnya beras yang menjadi nasi yang kita makan sehari-hari itu berasal misalnya dari daerah mana. Misalnya kita renungkan. Misalnya berasal dari daerah Cianjur. Ketika beras itu mulai ditanam begitu ya oleh petani, maka petani itu membeli benih. Betul. Dan benih itu kan disemai dulu. Setelah disemai mungkin kan sekitar 3 minggu ya. Kemudian juga di tanahnya itu kan nggak ditanam begitu aja. Tapi diolah dulu begitu ya. Perjalanan petani untuk menanam beras yang akan kita makan itu. Kemudian ditanam, setelah ditanam kemudian dipelihara, rumputnya dibuang, kemudian diberi pupuk dan lain sebagainya kan. Dengan berbagai hama dan berbagai macam luka-liku lah petani. Betul. Nah, ketika petani panen juga kadang-kadang senang, beliau kadang-kadang juga ada sesuatu. Misalnya jumlah panen tidak sesuai dengan harapan. Dijemur, sudah dijemur, diapakan lagi? Digiling, sudah digiling, baru dijual. Jadi untuk satu piring nasi itu perjalanannya mungkin dari mulai nanam sampai ke piring nasi kita itu mungkin lebih dari 4 bulan. Masya Allah. Nah, ketika nyampe ke piring nasi, nyampe di hadapan kita, ya, kemudian kita mengatakan, nasinya keras begini, begitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita merasa begitu ya, sebagai nasi gitu ya, apa yang akan kita rasakan? Dan belum lagi bahwa ketika pohon padi itu ditanam, kemudian dia menyerap berbagai macam unsur nutrisi, itu tidak sederhana. Ada natrium, ada kalium, ada klor, ada fosfor, kemudian juga ada amilum gitu ya, kemudian zat protein begitu, karbohidrat dan sebagainya, itu sangat kompleks.
betul. Dan ternyata padi itu tidak menyebabkan kerusakan pada diri manusia dengan zat-zat yang ditanamnya, karena sangat selektif. Iya. Walaupun di tanahnya itu ada zat beracun, belum tentu zat tersebut diserap oleh padi. Dan kalaupun misalnya contoh, andai kata misalnya di suatu daerah kelebihan kalium aja misalnya ya, kalium, kadar kalium. Ketika kadar kalium itu misalnya masuk ke dalam beras, kemudian kadarnya berlebih, tidak presisi, kemudian dimakan oleh kita, ya, maka ketika seseorang kelebihan kadar kalium, maka dalam beberapa saat saja jantung akan berhenti berdetak. Oh, subhanallah. Artinya apa? Artinya ukuran untuk satu jenis zat saja ternyata Allah telah membuat margin of safety yang bagus, tingkat keamanan yang bagus, Kang. Iya, iya. Demikian juga ketika misal kita makan dengan lauk pauk. Ada ayam. Ayam itu dipelihara dari mulai telur, kemudian menetas, kemudian dipelihara selama berapa? Mungkin 40 hari begitu ya. Kemudian dipelihara dengan pakannya, kemudian juga dengan vaksin dan lain sebagainya. Kemudian dipotong dengan berbagai proses sampailah ke piring kita. Andai kata kurang garam sedikit, kadang-kadang enak, kurang uyah begitu ya. Kadang-kadang yang terucap itu kurangnya. Ayamnya itu perjuangan sampai ke piring kita itu kadang-kadang luput dari penghargaan kita. Iya. Malah tidak pernah difikirkan juga, Dok. Itu Kang Zikri. Allahu Akbar ya. Belum lagi misalnya air, bumbu dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke fase di mana makan tersebut sudah ada di depan kita. Doa yang Rasulullah ajarkan apa coba? Sama yang dengan yang Kang Zikri tadi katakan, bukan hanya kenyang, bukan hanya menyehatkan, tapi berkah. Doanya, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah yang menjadikan amal kebaikan. Betul. Jadi ketika makanan itu kita doakan menjadi supaya berkah pada tubuh kita, maka kalau doanya itu kita tulus, doanya itu ikhlas, doanya itu dari hati, bukan hanya lip sync, maka keberkahan yang ada di dalam makanan kita doakan, dan ketika makanan masuk ke dalam mulut kita bukan hanya zat gizi yang masuk, tetapi apa? Keberkahan dari makanan. Nah, ketika makanan masuk, dikunyah di mulut kita ya, kemudian juga di sini ada enzim, ada pencernaan mekanik, ada pencernaan enzimatik, masuk ke dalam tubuh kita terus, masuk ke dalam lambung. Di mana ada bakteri dihancurkan, di mana ada zat berbahaya dihancurkan oleh asam lambung, terus masuk ke dalam saluran pencernaan kita, kurang lebih dicerna oleh 24 cara, 24 pathway, sehingga menghasilkan kurang lebih 200 sekian varian nutrisi yang memberi terhadap 83 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. 30 detik. Dan kebutuhan tiap sel itu berbeda-beda, Kang Zikri. Tidaklah sama. Kebutuhan sel rambut kan pasti berbeda ya, dengan sel mata kan? Iya, tentu. Pasti berbeda. Dari mana kita tahu? Dari mana makanan tersebut bisa mengatur diri? Nah, kita coba nanti bahas nanti ya, Kang Zikri ya. Masya Allah ya. Kalau kita tafakuri tadi mendengar alur dari awal sebelum jadi makanan hingga sudah kita santap, ternyata Masya Allah ya. Allah mengatur sedemikian rupa dan semoga kita senantiasa mampu untuk mensyukurinya. Nanti kita akan coba titik kembali perjalanan makanan dan mengapa kita pun perlu untuk mengedepankan adab terhadap makanan yang disajikan di piring kita. Selepas yang satu ini, kami akan hadirkan kembali perbincangan dalam 7 keajaiban kesembuhan. Alhamdulillah. Iya. Suara saya ada feedback gak, Kang Rivaldi? Clear ke saya sih. Clear ya ke Ustaz ya? Oh ya. Ke Kang Rivaldi clear nggak? Clear Pak Dokter. Iya, nggak apa-apa. Yang penting di TV nggak apa-apa. Kayaknya ini biasa seperti kemarin feedback ke sendiri ini, Kang. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting mah ke TV aman, Kang. Aman kalau di TV sih, Kang. Siap-siap. Alhamdulillah. Si Neng sehat berarti ya, bisa jalan-jalan. Sehat, alhamdulillah, Dok. Hatur nuhun. Alhamdulillah, biidznillah. Iya, sudah ceria lagi. Baik, segmen kedua nanti kita coba bagaimana perjalanan nutrisi tersebut
dijadikan berbagai macam diferensiasi perbedaan-perbedaan untuk tiap sel, kemudian juga makanan tersebut sisanya dibuang gitu ya, tidak diakumulasi oleh tubuh, dan bagaimana jadinya andai kata sistem pembuangan itu terganggu. Nah, nanti di akhirnya segmen keempat ya Kang Zikri, kita akan bahas bagaimana etika Rasulullah terhadap makanan. Nah, gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa begitu jasanya makanan seperti apa, nah akhir endingnya kita beginilah adab Rasulullah terhadap makanan. Gitu. Jadi betul-betul ketika datang teh bersyukur atas rezeki. Jadi lebih masuk akal ya kalau kita menghargai makanan itu. Ini ada jauh tentunya. Iya, Masya Allah. Makan makanan yang paling keren itu sambal tuh. Terasi di mana, cengek, mewah, garam di mana, gitu ya. Iya. Allahu Akbar. Siap, Dok. Berarti tadi ada berapa pathway, Dok, untuk pencernaan? Sekitar 24. Jadi tidak sesederhana di mulut sama di pencernaan aja ya? Ya, bayangkan, andai kata kita makan misalnya sampe, ya, ibu hamil makan sampe, terus tiap hari, tapi tetap aja jadi janin. Ya, nggak jadi misalnya seperti bentuk lain gitu. Karena Allah itu telah mengelola berbagai macam presisi. Kayak bibit singkong ditanam di tanah manapun jadinya anggar singkong karena dia hanya mengambil zat-zat yang dia perlukan yang ada dalam program dia. Iya. Gitu. Sesuai kebutuhan dan tidak ngasal ya, ada sistemnya. Keren lah kalau udah dipelajari di biokimia nama ngan lieur belajarnya. Tapi kalau ini jadi bahan tafakur, Dok, dan jadi lebih bersyukur, Dok, kalau melihat makanan itu. Ya, tadinya saya mau membahas penelitian Masaru Emoto, makanan yang dikatakan baik. Itu ternyata banyak pertentangan di antara ilmuwan, gitu, terutama bagi yang mempunyai paham filsafat positivistik. Jadi segala sesuatunya harus dibuktikan harus terukur. Kalau doa kan nggak terukur. Semua terukur. Nah, karena kan kedokteran kita itu sekuler. Iya. Doa aku mau mengukur coba berapa dosisnya doa. Masya Allah. Tapi kan nyata efeknya ada. Iya. Gitu. Hanya bisa dilihat dari sudut pandang iman, Dok. Begitu. Jadi tidak semua yang ada di zagat raya itu bisa dilogikakan. Betul. Kenapa? Karena logika itu pasti mengikuti hukum keterbatasan. Alat ukur yang ada belum mampu mengukur berbagai macam fenomena. Alat ukur untuk panjang belum bisa mengukur panjangnya angan-angan gitu ya. Waduh. Iya, alat ukur kita itu sangat terbatas. Iya. Betul, alat ukur yang pasti aja mengukur jagat raya itu berapa jauh kan kita juga belum mampu. Apalagi yang abstrak. Betul. Masya Allah, siap, Dok. Oke, sudah lumayan, Dok. Ada 34 partisipan, Masya Allah. Saya nggak kerasa nih, banyak juga yang gabung. Iya, padahal kita nggak umumin ya. Alhamdulillah. Oke. Ada Ibu Wulan, Bu Uut, Bu Teti, Bu Celestia Wati, Ibu Sri Siti. Ada Ibu Seri. Siapa itu, Dok? Ibu Seri itu seorang rohaniawati, aktivis rohaniawati RS. Oh iya, selamat datang. Kalau betul Ibu Seri. Kalau betul. Iya. Siap. Alhamdulillah. Pak Ilham hadir juga. Ibu Elmi mah istiqomah masih panjang karena di Padang Panjang. Iya. Itu. Biasanya suka dibagikan di mana, Dok, informasi ini? Enggak dibagikan, sekarang mah udah pada tahu aja kali. Oh, udah pada tahu. Udah hidung ya?
Kita lagi ini juga nih belum terpecahkan apakah dengan banyaknya ini akan memperberat Zoom. Ternyata enggak juga katanya. Enggak, Dok. Kemarin mah emang lagi Emang Zoom-nya aja lagi jelek ya. gangguan aja, betul, Dok. Iya. Aduh, sampai siaran gagal, Masya Allah hari itu ya. Iya, aduh subhanallah. Pagi 3 kali itu gangguan. Kita Iya. kan nggak jadi siarannya. Betul, betul. Ini ada dari Makassar, Dok, atas nama Bu Ratna. Selamat datang, Bu Ratna. Alhamdulillah. Oh gitu, alhamdulillah. Oh ya betul, Bu Seri yang di RS. Oh, hadir, Dok, menyimak. Oh iya, alhamdulillah. Berarti betul ya? Quran. Ya, siap. Baik, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat MKTV, bagi Anda yang tadi sempat menyimak bagaimana dokter memaparkan, Dokter Asep, dari awal dulu makanan itu diurus oleh para petani, oleh para peternak, lalu diproses, lalu dijual, sampailah ke piring kita, sebelumnya dimasak dulu juga, dan sampai kita santap, masuk, kita serap menjadi nutrisi. Ternyata ini merupakan perjalanan panjang, dan kalau kita tafakuri, ternyata makanan yang kita santap sehari-hari adalah makanan yang sangat mewah. Maka dari itu mudah-mudahan dengan obrolan kita di malam hari ini kita semakin mensyukuri setiap suapan yang kita makan setiap hari. Tadi baru sampai bagaimana makanan itu diserap melalui berbagai macam mekanisme pencernaan. Tadi sampai ada sekitar 20-an pathway ya dokter, luar biasa. Tidak sekedar ngunyah dan dicerna di lambung saja ternyata dok ya? Iya betul Kang Zikri. Jadi sahabat-sahabat semua, maksudnya kita utarakan seperti ini agar kita tahu betapa tidak sederhananya makanan yang kita konsumsi ini, sehingga kita hanya merasakan sensasi kenyang dan pagi-paginya dibuang ke WC begitu. Nah, ketika kita berpikir bahwa ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu betapa rumitnya, ada puluhan enzim yang menghancurkan berbagai macam jenis makanan sesuai dengan komposisinya. Ada yang bertugas untuk menghancurkan protein, kemudian karbohidrat, dan sebagainya. Ketika masuk ke dalam usus halus juga demikian, akan diserap. Jadi bukan berarti makanan yang masuk ke dalam usus itu langsung jadi tenaga, tapi akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, di dalam sirkulasi darah itu sudah tidak ada lagi tape, sudah tidak ada lagi singkong, tidak ada lagi daging, tapi yang ada adalah sudah dalam bentuk protein, kalium, natrium, lemak, dan lain sebagainya. Sehingga makanan pagi tadi, misalnya makan dengan nasi goreng, begitu, siang makan misalnya dengan nasi pecel, begitu ya, yang masuk ke dalam tubuh, ke peredaran darah bukan pecel lagi. Iya, betul. Nah, malamnya makan misalnya pecel lele. Nah, bukan lele lagi yang masuk ke dalam saluran darah itu. Tapi bagaimana kandungan protein dan lemak yang masuk. Ketika masuk lewat sel-sel halus di dalam usus. Jadi di dalam usus itu kalau dipanjangkan usus kan sekitar 12 meter, Kang. Panjangnya itu ada yang 6, ada yang 8, yang 12 tergantung umurnya, ya. Jadi alangkah panjangnya, dan usus itu kan berjonjot-jonjot begitu ya, permukaannya biar luas. Setelah itu masuk ke dalam pembuluh darah dan barulah distribusi. Distribusi juga ini tidak sederhana. Kebutuhan sel mata sangat berbeda dengan kebutuhan sel kuku, ya kan? Nah, kebutuhan sel tulang beda dengan kebutuhan sel darah. Kadar kalsium yang sangat tinggi di tulang sehingga menjadikannya keras, matriks tulang. Bagaimana jadinya kalau misalnya kalsium banyak terkumpul di mata atau di hidung, kan sulit gitu ya. Aku gitu kayak robot. Jadi begitu presisinya makanan yang telah kita makan itu disampaikan zat-zat aktifnya itu ke berbagai macam jaringan sel, dan jumlahnya itu sangat presisi. Betul. Nah, sahabat-sahabat semua, itu secara umum. Kalau kita kaji lagi berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan usia, itu juga Masya Allah alangkah rumitnya lagi.
makanan yang masuk ke dalam tubuh bayi ternyata berfungsinya itu lebih banyak untuk pertumbuhan sel. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kakek bayi itu ya, maka lebih banyak untuk terjadinya perbaikan sel. Padahal makanannya sama itu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, jadi begitu tidak sesederhana makanan yang kita konsumsi sehingga kita hanya merasakan kenyang. Ketika seseorang misalnya pagi-pagi makan lontong, dia kenyang, dia punya tenaga, biasanya cukup sampai segitu pemikiran kita teh. Iya. Padahal ketika kita renungkan lebih dalam lagi, proses di balik itu teramat rumit. Begitu Kang Zikri. Betul. Dan bukan kita yang ngatur dok ya. Itu Masya Allah sudah tersistem oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tubuh kita dok. Kita juga tidak tahu, saya aja tidak tahu makanan yang baru saya makan itu berapa kalori, berapa kadar natriumnya, berapa tidak diukur, dok, ya? Fosfor dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ketika masuk dalam tubuh ada sistem regulasi. Kalau kelebihan natrium akan dibuang lewat ginjal dengan air. Kalau kelebihan klor akan dibuang juga. Kalau kelebihan vitamin A itu akan diikat oleh lemak dan lain sebagainya. Mekanisme sudah terjadi. Sehingga seakan-akan kita fine-fine aja seperti ini. Kita tidak merasakan ada sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Baru terjadi kita ingat akan sesuatu yang sangat dahsyat ketika orang itu contoh tidak bisa makan. Misalnya betul. Dia harus pasang NGT, pasang selang begitu ya. Padahal pasang selang NGT itu sebetulnya tingkat untuk memberi makan yang paling simpel. Makanannya sama, cuma diencerkan di jus. Tapi ketika dia tidak bisa mengunyah, apa sensasinya bagaimana? Ketika dia tidak bisa merasakan asin, kemudian gurih, manis, bagaimana rasanya? Kenapa? Karena melalui selang. Dan tidak kenyang dok ya? Ya. Nah jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita dijumpai oleh makanan, maka anggaplah makanan itu sebagai utusan dari Allah untuk menjadi perantara masuknya energi bagi sel-sel yang telah Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini. Ketika kita berhadapan dengan makanan yang tidak enak, maka bukan berarti cacian, tetapi harus jadi pemikiran. Kenapa ini makanan tidak enak? Apakah lidahnya saya yang salah? Ataukah persepsi saya yang salah? Karena persepsi itu sangat penting, Kang. Kalau seseorang misalnya sudah tidak suka dengan warna, misalnya kadang-kadang makanan berwarna yang dia tidak suka, belum tentu dia makan. Karena persepsinya sudah mengatakan bahwa makanan tersebut tidak enak. Betapa banyak juga kita yang mengatakan, nggak mau, padahal belum dicobain. Nggak enak, padahal belum dicobain. Dan enak tidak enak sebetulnya mah tergantung dari habit. Baik. Kalau biasanya tinggal di Padang, makanan pedas-pedas itu kan biasa. Iya, betul. Makanan asin-asin itu biasa. Begitu dia disuguhin oleh saudara-saudara kita dari Jogja, diberi sayur kacang, ini kolak atau apa? Katanya. Karena manis banget begitu. Jadi memang itu persepsi itu dan dibentuk dari berbagai macam kebiasaan sehari-hari, begitu Kang Zikri. Masya Allah ya. Lantas bagaimana dok? Kan ada makanan yang menyehatkan, ada juga makanan yang halal sih, tapi tidak tohib. Bagaimana kita perlu menyikapinya dok? Ya baik. Jadi ketika makanan tersebut sudah dipastikan halal, baik dari zat dan cara memperolehnya, nah inilah perbedaan ya. Kadang-kadang orang kalau hanya menilai zat, kemudian juga menilai fisik, tidak menilai aspek ruhiyahnya, sehingga dia tidak mengatakan, makanan yang dibeli dengan uang haram, dengan uang halal kan sama aja. Misalnya beli sate 10 tusuk, satu uangnya dapat nyuri, satu uangnya dapat halal. Satenya kan sama. Kadar kalium, kadar nutrisi di dalamnya sama. Betul. Orang kan kalau hanya berpikir masalah aspek jasa dia hanya berpikir demikian. Tapi ingat doa Nabi. Doanya apa coba terhadap makan? Keberkahan. Allahumma barik lana keberkahan. Dan keberkahan itu alat ukurnya belum ditemukan, Kang. Betul, Masya Allah. Berapa derajat keberkahan? Makanya satu halal dari zat dan yang kedua dari cara peroleh. Nah, yang kedua adalah toyib. Ketika berbicara toyib, maka ada 4 hal di sini yang harus kita perhatikan.
Yang pertama adalah bagaimana makan tersebut cocok menurut usia. Yang kedua, iya, karena toyib buat kakek-kakek belum tentu toyib buat bayi. Betul. Gitu ya. Semur jengkol buat semur jengkol teuing misalnya. Sayur lodeh buat kakeknya enak. Kebalik aja kita ngasihin ke bayinya. Kakeknya dikasih promina kan cocok. Begitu. Berdasarkan umur. Yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga berdasarkan proses tumbuh kembang, dan yang keempat berdasarkan adanya penyakit-penyakit tertentu. Masya Allah. Pada orang tertentu halal makan teh manis dengan gula, tapi pada orang diabetes itu tidak thayyib. Begitu Kang Sikri. Ya, Masya Allah ya ternyata. Wah, semakin menarik, dan mudah-mudahan kita juga bisa memaknai makanan dengan lebih baik dengan sudut pandang yang baru melalui perbincangan kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi ketiga selepas informasi berikut. Tetap bersama kami untuk tetap menyimak 7 keajaiban kesembuhan. Sesi kedua selesai. Ya, Alhamdulillah. Baik, ini sudah ada yang absen dok. Dari sahabat Rashidah di Banjarbaru hadir. Lalu Banjarbaru dari mana? Wah, saya juga kurang tahu nih. Saya taunya Banjar dan Banjaran. Banjarbaru itu Kalimantan bukan? Boleh nanti direspon ya sahabat Rashidah. Ada atas nama Ratna M. Sari dari Singapura dok, menyimaknya. Oh, Bu Ratna. Iya, siap. Dari Singapura. Nah, ini ada yang nanya nih, Ibu Henny. Bagaimana cara kita menyikapi makanan yang kita lihat agar begitu kita lihat makanan itu bisa kita nikmati dan menjadi berkah? Oh iya, ada, betul. Nanti kita akan bahas. Oke, boleh. Setelah ini dok ya, kan nanti di segmen terakhir tentang adab dari Rasulnya ya. Dari Rasulullah, ya. Siap. Jadi pada segmen 1, 2, 3 menanamkan pengertian betapa perjuangan makanan tersebut masuk ke dalam piring kita amat sulit, dan begitu masuk ke dalam tubuh kita ternyata tidak sederhana, sehingga betul-betul kita itu bisa menghargai, begitu ya. Nah, betul. Skenarionya mau begitu. Iya. Alhamdulillah. Ada juga sahabat Syafira dari Jember hadir. Alhamdulillah. Terima kasih. Jember. Sahabat Nur Aini, sudah terdengar sekarang suaranya? Tadi tidak terdengar katanya. Lalu juga ada Kang Yudhistira. Alhamdulillah sudah terdengar. Sudah terdengar. Terima kasih Bu Nur Aini, silahkan. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Nuhun Pak Yudhistira. Ini izin share link Zoom-nya banyak mungkin katanya dok. Iya ya. Kalau sekiranya Zoom-nya udah normal, nggak apa-apa, kita bagi lagi ya. Kali ya. Alhamdulillah. Banjarbaru itu Kalimantan Selatan kabarnya dok. Oh, Kalimantan Selatan ya. Baik, alhamdulillah ya. So. Ada juga dari Jonggol, sahabat dia. Selamat datang dari Jonggol. Saya belum pernah ke Kalsel, perasaannya yang paling sering itu ke Kaltim. Boleh dok. Iya, kalau ke Kaltim sering bolak-balik. Boleh, ditunggu dok nanti. Kaltim. Ayo ke Kalsel dok. Nah, sudah ada ulemana dok. Iya. Sekarang Microsoft gampang Bu, pakai Zoom. Iya, tadi sore Kang Yudis di Garut. Iya, sekarang udah di Bandung. Iya ya, Masya Allah. Betul. Terima kasih. Lalu juga ada sahabat Teti di Cilduk, Tangerang. Selamat datang. Itu banjir Tangerangnya, mudah-mudahan tehnya. Mudah-mudahan ya Allah. Aman ya, insya Allah. Ya teman-teman gitu ya yang bersihin lumpur gitu ya. Iya dok. Iya. Di Bekasi, Jakarta, di Tangerang sedang diuji. Ada sahabat Siti Sediati di Magelang, Masya Allah. Ini dari mana-mana ya. Dari Temanggung ada sahabat Sri Insiwi Trisnowati, selamat datang. Nah ini kayaknya paling dekat dok, dari Cimahi ada Ibu Herwati. Selamat datang ya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini juga ada ada buku terbaru, nanti ada kejutan. Wah, buku baru. Ada buku baru lagi nanti. Alhamdulillah. Siap. Tapi belum ada kisi-kisi dok sekarang dok? Iya, nanti aja lah. Siap. Pokoknya mah insya Allah ini hasil berbagai macam
termasuk siaran malam ini kan. Sebelum siaran itu saya searching dulu ya berbagai macam risetnya, Betul. kumpulkan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap di atas dok nanti kalau sudah siap diumumkan. Iya. Ini ada yang bergabung juga dari ini nama email ya, pihnafilahmunawaroh@gmail.com. Menyimak paparan dokter kali ini membuat saya berkaca-kaca. Setelah saya melewati masa isolasi terpapar COVID, betapa nikmat Allah atas makanan ini sungguh tiada tara. Masya Allah ya. Betul. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang merasakan nikmatnya mata itu ketika kita pernah terganggu penglihatan. Iya, merasakan nikmatnya mengunyah itu ketika pernah kita nyeri gigi. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa. Itu artinya bahwa Allah masih menyayangi kita, begitu ya.